Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputeka Sudedewi dengan NIM 2170121122 dengan nomor absen 42 dari kelompok 5 acara dan kelompok 5 ilmiah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari esai ilmiah yang telah saya buat dengan judul Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Pengidap Kanker Serviks dengan Terapi Non-Farmakologis sebagai upaya paliatif untuk meningkatkan angka harapan hidup. Jadi sebelum saya menuju pembahasannya, saya akan menyampaikan beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Jadi yang pertama itu saya akan membahas terkait definisi dari kanker serviks, yang kedua itu ada faktor penyebab dari kanker serviks, dan yang ketiga itu ada data dari kanker serviks yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah terapi non-farmakologis. Saya akan membahas sedikit mengenai definisinya. Jadi definisi dari kanker serviks itu merupakan suatu penyakit ganas yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Jadi biasanya penyakit ini tuh tumbuh dan berkembang di dalam leher rahim. Saya juga akan membahas terkait faktor penyebabnya secara singkat. Yang pertama itu adalah riwayat kehamilan. Jadi seseorang yang cenderung hamil di usia muda dan juga wanita yang sudah hamil lebih dari 3 kali itu memiliki resiko lebih besar untuk terkena penyakit tersebut. Lalu juga ada perilaku seksual yang tidak sehat. Jadi seperti yang kita tahu, perilaku seksual yang tidak sehat itu adalah contohnya bergonta-ganti pasangan dan hygiene sanitizing-nya yang berkurang atau yang kurang baik saat berhubungan seksual. Jadi hal tersebut akan menyebabkan suatu penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pola hidup yang tidak sehat. Jadi pola hidup yang tidak sehat itu biasanya berhubungan dengan imun seseorang. Jadi untuk seseorang atau seorang wanita yang jarang untuk mengonsumsi buah maupun sayur, biasanya itu menjadi suatu faktor pemicu wanita tersebut bisa menurun imunnya dan cenderung terkena kanker serviks. Di untuk wanita yang memiliki kebiasaan merokok juga dan juga jarang olahraga itu sama juga besar resikonya. Lalu selanjutnya adalah genetik. Jadi seseorang yang apabila di keluarganya memiliki riwayat untuk pernah terkena kanker serviks, dia cenderung memiliki resiko lebih besar juga untuk terkena kanker serviks. Lalu selanjutnya yang saya sajikan di sini adalah data dari kanker serviks, tepatnya data kanker di Indonesia pada tahun 2020. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kanker payudara itu menempati urutan pertama tertinggi kanker di Indonesia, lalu selanjutnya itu adalah kanker serviks yang menempati urutan kedua sebagai kanker tertinggi di Indonesia dengan jumlah kasus 36.633 kasus. Jadi hal ini berarti kanker serviks itu cukup mengkhawatirkan dan juga membahayakan yang ada di Indonesia. Nah, data yang saya sajikan tadi itu dia berasal dari Global Cancer Observatory atau dari Globocan. Pada tahun 2020 itu sekitar 36.633 kasus terdiagnosa di Indonesia. Jadi artinya dalam sehari itu sekitar ada 100 orang yang memiliki kemungkinan untuk meninggal akibat penyakit tersebut. Nah, jadi sebelum saya menuju ke terapi non-farmakologisnya, saya ingin menyampaikan bahwa untuk penderita kanker itu kan biasanya ada 2 macam terapi. Yang pertama itu adalah terapi farmakologis, dan yang kedua adalah terapi non-farmakologis. Jadi terapi farmakologis itu bisa diartikan sebagai suatu terapi utama yang digunakan bagi penderita kanker, karena terapi ini kan bisa menyembuhkan dari penyakit tersebut atau meredakan dari penyakit tersebut. Nah, terapi farmakologis ini contohnya kemoterapi dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi kita ambil contoh adalah kemoterapi ya. Jadi kemoterapi itu biasanya memiliki sangat banyak efek samping baik di segi fisik maupun psikologis dari pasien penderita. Jadi untuk saya akan lebih membahas jauh tentang psikologisnya. Jadi dari efek psikologis, seorang yang sudah terkena kanker serviks, apalagi sudah juga menjalani terapi farmakologis yang memiliki berbagai macam efek samping, itu cenderung akan merasa sedih, gampang marah, kecewa, dan juga cenderung menyalahkan diri sendiri atas kejadian tersebut. Jadi, hal ini tuh tentu saja akan menurunkan kualitas hidup dari pasien pengidap kanker serviks. Nah, untuk mencegah hal ini, orang-orang di sekitarnya itu harus support dan mendukung si pasien itu untuk terus berobat, untuk menjadi sembuh atau menjadi lebih baik lagi. Nah, apabila orang-orang di sekitar itu tidak mensupport atau tidak mendukung pasien tersebut, maka bisa saja angka harapan hidup itu akan menurun. Nah, salah satu yang bisa digunakan adalah dengan terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis ini yang saya cantumkan di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu ada terapi autogenik. Jadi terapi autogenik itu diartikan sebagai suatu terapi yang melibatkan teknik meditasi karena dianggap bisa merilekskan mental dari penderita kanker serviks tersebut. Jadi efek yang dirasakan itu penderita akan merasa lebih tenang,
lalu stresnya bisa berkurang, dan juga lebih rileks tentunya. Nah, teknik relaksasi ini bisa dilakukan dengan cara duduk di kursi, menyandar di atas kursi, atau bisa juga dengan berbaring di atas lantai atau matras. Nah, yang kedua itu adalah dengan virtual reality. Jadi dengan virtual reality ini itu merupakan suatu dunia maya hasil dari simulasi dunia nyata. Jadi melalui hal ini, seorang penderita kanker itu tidak akan bosan menjalani terapi yang monoton. Jadi dengan virtual reality ini itu dibuat dengan menggunakan teknologi terbaru yang akan memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia hasil simulasi. Lalu selanjutnya ada terapi musik. Jadi terapi musik ini sangat direkomendasikan bagi penderita kanker dikarenakan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi dengan terapi musik ini seorang penderita kanker itu bisa mendengarkan musik kegemarannya tanpa harus diawasi atau di tentu saja tanpa harus diawasi oleh seorang dokter atau seorang profesional tertentu. Jadi dengan terapi musik ini pasien penderita kanker serviks itu bisa meredakan mual, muntah, dan juga bisa meredakan stres yang ia alami. Lalu yang terakhir itu adalah guided imagery. Jadi dengan metode ini seorang mengidap kanker diminta untuk menghayal atau berimajinasi atau memikirkan suatu tempat atau suatu kejadian yang membuatnya nyaman dan juga membuatnya rileks. Jadi dengan memikirkan hal tersebut, seorang pasien atau pengidap kanker serviks itu bisa menjadi lebih tenang dan juga lebih rileks dan cenderung meredakan stresnya. Jadi sekian saja pembahasan dari saya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.